Indonesia yakin sebagai negara yang berbangga bahwa negara tersebut akan kembali ke cara-cara damai yang menyelesaikan perbedaan mereka. Indonesia menyerukan perdamaian antara Thailand dan Kamboja, dua negara bertetangga yang tengah terlibat dalam konflik di perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolian Syah Sumirat, pada Jumat 25 Juli 2025, menyerukan dialog damai kedua negara seiring meningkatnya ketegangan di kawasan. Oke, selamat pagi teman-teman media. Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Dan Indonesia yakin sebagai negara yang berbangga bahwa negara tersebut akan kembali ke cara-cara damai yang menyelesaikan perbedaan mereka. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation serta persahabatan dan kerjasama yang disepakati di seluruh negara-negara kawasan ASEAN. Melalui pernyataannya, jubir itu juga mengungkap Indonesia sedang memantau keamanan dan keberadaan WNI yang tinggal di daerah terdampak. Tak lupa ia mengimbau masyarakat untuk tetap memperoleh informasi melalui sumber resmi saja. Pemerintah Republik Indonesia juga akan terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak. Hingga saat ini dapat saya sampaikan juga bahwa berdasarkan pemantauan dan komunikasi kita dengan KBRI Bangkok dan KBRI Phnom Penh, tidak terdapat adanya laporan mengenai warga negara Indonesia yang terdampak atau menjadi korban dari situasi di Nikasat lapangan. Dan juga tentunya saya menghimbau agar masyarakat juga dapat terus mengikuti perkembangan dari masa ke masa dan selalu mencari informasi dari sumber-sumber resmi, baik itu dari otoritas setempat, dari tuan negara, ataupun juga yang paling pasti dari berbagai portal atau Kementerian Luar Negeri atau KBRI, dan juga di sosial media dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI. Rolian Syah mengatakan, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menginisiasi kontak dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia pada 24 Juli 2025. Seperti kita tahu, Kuala Lumpur menjadi ketua ASEAN di tahun 2025. Peristiwa yang terjadi dalam lingkup ASEAN ini dikhawatirkan dapat mengganggu rantai pasokan Indonesia, terutama sektor otomotif dan elektronik. Selain itu, tekanan pada pabrik manufaktur Indonesia juga bisa saja terjadi karena Jakarta membeli komponen dari Thailand sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Bentrok antara Thailand dan Kamboja terjadi 2 minggu setelah ASEAN menggelar pertemuan tahunan tingkat Menteri Luar Negeri di Malaysia. Upaya pimpinan militer keduanya untuk menggelar pembicaraan via telepon pun belum bisa meredam konflik. Isu perbatasan jauh berakar pada sejarah kedua negara yang tidak tuntas. Hal ini pun mendorong Perdana Menteri Malaysia untuk menengahi konflik panas tersebut lantaran peran Kuala Lumpur sebagai ketua ASEAN.